Halo, ada sukacita? Harus ada dong. Oke, selamat datang di channel Heru. Oke, nah teman-teman, di sini siapa laki-laki? Oke, acung tangan. Siapa di sini laki-laki yang sering mikirnya porno? Oke, nah ini topik sangat menarik. Oke, kenapa laki-laki mikirnya porno? Oke, ini sebuah mitos atau memang sebetulnya ini ada penjelasannya kenapa seorang laki-laki selalu mikirnya kadang porno. Wah, topik yang menarik. Oke, nah kalau mau denger kelanjutannya, saksikan terus. Nah, teman-teman, kenapa laki-laki suka mikirnya porno? Oke, ada poin-poin dan ada gambarannya kenapa. Penyebabnya apa sih? Mau tahu? Oke, poin pertama nih, dengerin. Faktor biologis. Nah, peran hormon testosteron. Waduh, hormon testosteron. Apa ini maksudnya? Jadi gini guys. Oke, jadi pertama kita bahas dari sisi biologisnya dulu. Laki-laki punya kadar hormon testosteron. Oke, apa itu? Yang lebih tinggi dibanding perempuan. Jadi hormon testosteronnya lebih tinggi dibanding perempuan. Nah, hormon ini berperan besar nih guys dalam dorongan seksual. Jadi hormon testosteron ini ngedongkrak pemikiran seksual itu loh, gitu loh. Nah, makanya otak laki-laki cenderung lebih aktif dalam memproses hal-hal yang berkaitan dengan daya tarik seksual. Jadi berhubungan dengan seksual, lawan jenis gitu. Jadi mikirnya suka porno gitu loh. Ada cewek cantik langsung matanya gini, ting 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 gitu. Jadi ketahuan banget ya laki-laki itu matanya lemah banget walaupun udah punya pacar, walaupun udah punya istri gitu ya. Kadang kalau ada cewek seksi gini, matanya masih suka lihat kiri, lihat kanan, lihat atas, lihat bawah, gatel gitu. Wajar teman-teman, asal jangan berkelanjutan aja, oke? Jadi makanya laki-laki sering berpikir atau tertarik dengan hal-hal yang berbau seksual, oke? Bukan berarti isinya cuma itu doang, tapi dorongan ini memang lebih kuat. Itu poin pertama. Jadi karena kadar hormon testosteron ini memang lebih besar di pria dibanding wanita gitu loh. Nah, kedua, faktor evolusi insting leluhur. Evolusi insting leluhur. Apa tuh maksudnya? Dengerin gua. Nah, dari zaman purba ya, laki-laki itu punya peran sebagai pemburu dan penyebar keturunan. Nah, secara evolusi, otak laki-laki itu dikondisikan untuk tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi. Jadi memang ini udah bawaan lahirnya seorang laki-laki. Nggak perlu diajarin gimana caranya bersetubuh. Dia udah bisa gitu. Nggak perlu diajarin mikir porno, karena akan mikir porno dengan sendirinya juga gitu. Itu emang sudah alamiah seorang manusia atau pria. Jadi berdosa itu nggak perlu diajarin. Berdosa, nggak juga sih ya. Bukan muhrim, nggak boleh gitu ya. Tapi kalau sudah sah mas suami istri, boleh, nggak dosa, oke? Nah, jadi memang secara evolusi otak laki-laki itu dikondisikan untuk tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi, yang tadi saya bilang. Karena ini terkait dengan kelangsungan spesies. Waduh, biar bisa punya keturunan seperti itu. Nah, jadi ada faktor insting yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu yang menyebabkan memang laki-laki selalu punya hasrat untuk berhubungan seksual, punya hasrat ketertarikan yang kuat dengan wanita A, B, C, D gitu. Oke. Nah, ketiga, faktor lingkungan dan paparan media. Apalagi sekarang udah zamannya gadget ya. Jadi mau dapetin hal-hal yang berbau porno itu gampang banget ya. VPN aja buka. VPN. Dasar berarti si Heru tuh. Zaman dulu gua itu ya, kalau transaksi buku-buku porno, video porno itu di sekolah itu masih pakainya stensil kertas. Belum ada VCD, belum ada internet zaman dulu gitu ya. Pakainya video yang kaset. Nah, zaman dulu nonton bokepnya gitu. Oke, nah jadi faktor lingkungan nih, ya, dan paparan media. Jadi sekarang kita masuk ke faktor sosial. Kita hidup di era digital di mana konten berbau seksual itu ada di mana-mana, dengan mudah didapat.
hati-hati buat generasi sekarang. Oke? Jadi ada iklan, ada film, ada media sosial, sampai meme-meme di internet, apalagi di Netflix. Wah, bisa lihat yang semi-semi di sana. Ya. Nah, paparan ini dibikin otak laki-laki jadi lebih sering menerima stimulus berulang. Akhirnya itu menjadi apa ya? Memori yang nempel di laki-laki. Akhirnya karena dia mungkin punya pergaulannya buruk, akhirnya bisa jatuh dalam dunia pornografi atau berhubungan seksual dengan teman-temannya yang memang belum waktunya. Jadi banyak faktor sebetulnya. Jadi balik lagi, kita yang menentukan mau jatuh atau tidak. Oke, sekali lagi saya mau bilang, kita mau jatuh dalam dosa atau tidak, itu kita yang menentukan. Oke? Karena kita punya free will, Tuhan kasih. Jadi kehendak bebas. Oke, mikir stimulus di otak itu tentang hal-hal tersebut. Jadi yang akhirnya memperkuat kebiasaan berpikir ke arah sana. Apalagi kita banyak ngelamun, nggak ada kerjaan. Betul nggak? Dikelilingi dengan hal yang berbau porno. Ya udah, nggak jauh-jauh pikiran kita. Tapi kalau kita disibukkan dengan pekerjaan, kita udah capek. Mau mikir porno juga udah capek. Nyampe rumah, balik, mandi, makan, tidur. Boro-boro mau mikirin hal kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau berubah gitu, yang sekarang mungkin addicted dengan kecanduan seperti itu, bisa berubah? Oh, bisa sekali. Kalian harus punya komitmen untuk berubah yang pasti, harus meninggalkan lingkungan teman-teman yang nggak baik juga, and then teman-teman juga harus disibukkan dengan berbagai aktivitas pekerjaan yang membuat kalian akhirnya kalau udah nggak ada pemikiran untuk mikirin hal-hal yang berbau pornografi lagi, akhirnya ya kalian bisa selamat dari dosa percabulan. Percabulan. Banyak faktor sih ya teman-temannya. Nah, keempat, faktor psikologis dan kebiasaan teman-teman. Apa maksudnya? Jadi gini, selain dari hormon dan lingkungan, kebiasaan juga berperan. Kalau dari kecil udah sering terpapar konten seksual atau punya lingkungan yang banyak bercanda soal itu, maka otaknya jadi terbiasa mikirin hal-hal tersebut. Jadi ingat, lingkungan teman dekat lo menentukan lo jatuh atau bangun. Makanya ada prinsip, ada pepatah nih dari nenek moyang kita. 5 teman dekatmu itu akan menentukan membawa kamu menjadi naik atau membuat kamu menjadi turun. Jadi kalau kamu mau kehidupan lebih baik, ya kamu harus bergaul 5 orang yang terdekat kamu dengan orang-orang yang memang punya kualitas atau pemikiran yang positif. Kamu gaul sama 5 orang terdekat yang punya pemikiran positif, maka kamu akan terbawa menjadi pribadi yang lebih positif. Kalau 5 orang teman dekat kamu itu mikirnya negatif, ya tukang main cewek, ya nonton bokep, nggak jauh-jauh dari situ, lu juga lingkungannya pasti jadi pemain bokep. Nonton bokep maksudnya gitu. Ya jadi nggak jauh-jauh. Jadi gimana cara berubahnya? Ya lu harus tinggalin teman-teman lu yang deket itu yang emang ngeracun lu gitu loh. Keluar dari zona itu, kamu cari teman-teman baru yang punya pemikiran positif, membangun, dan baik. Oke guys, nah seperti itu. Tapi bukan berarti semua laki-laki sama ya, karena ini juga tergantung dari pola pikir dan kebiasaan masing-masing. Jadi memang ada kecenderungan laki-laki itu lebih cepat respon dengan hal-hal yang berbau pornografi, wanita. Iya, betul sekali. Tapi bisa diatasi, bisa banget kok. Nggak semua laki-laki brengsek, tapi laki-laki juga punya banyak hal-hal baiknya, positifnya juga gitu. Asal kita dikelilingi oleh lingkungan yang baik. Oke, jadi ada 4 poin. Saya review apalagi. Yang pertama yaitu faktor biologis, ya hormon testosteron. Yang kedua itu faktor evolusi, insting leluhur. Yang ketiga faktor lingkungan dan paparan media. Yang keempat itu faktor psikologis dan kebiasaan. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman. Gini, jadi kenapa laki-laki sering dikaitkan dengan pornografi? Jawabannya ada di kombinasi hormon, insting evolusi, paparan media, dan kebiasaan. Tapi bukan berarti semua laki-laki isinya cuman itu. Oke, banyak juga laki-laki yang bisa mengandalkan pikirannya dan fokus ke hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Oke, yang penting adalah gimana kita mengelola pikiran kita bisa lebih sehat dan produktif. Oke, harus produktif jadi laki-laki. Ya, oke. Nah, lalu ending gua nih buat teman-teman Fanatub. Oke, nah menurut kalian gimana? Bener nggak kalau otak laki-laki selalu mikirin hal-hal begitu? Atau kalian punya pendapat lain? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar kita bisa bahas bareng-bareng nih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa
bahagia. Sekali lagi, jangan lupa bahagia. Ramein channel gua, oke? Komen yang banyak. Bye!